Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Dwi Rahmawati dengan NIM 93230150 dari kelas A, Prodi Tadris Matematika. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang keterampilan dasar-dasar mengajar dalam pembelajaran matematika. Kegiatan belajar 1 tentang keterampilan dasar-dasar mengajar dalam pembelajaran matematika yang akan kita bahas yaitu pengertian KDM atau keterampilan dasar-dasar mengajar, kemudian keterampilan membuka dan menutup pelajaran, yang ketiga yaitu keterampilan bertanya, yang keempat keterampilan memberi penguatan, dan yang terakhir yaitu keterampilan mengadakan variasi. Yang pertama yaitu pengertian KDM atau keterampilan dasar-dasar mengajar. Keterampilan dasar teknik instruksional yaitu keterampilan yang bersifat generik atau mendasar atau umum yang harus dikuasai oleh setiap guru terlepas dari tingkat kelas dan bidang studi yang diajarkan. Hal tersebut dikemukakan oleh Suherman, Erman, dan kawan-kawan pada tahun 2003. Yang kedua yaitu keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Nah, apa itu yang dimaksud dengan keterampilan membuka pelajaran? Yaitu kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk menciptakan suasana siap mental dan menimbulkan perhatian siswa agar terpusat pada hal-hal yang akan dipelajari. Sedangkan yang dimaksud dengan keterampilan menutup pelajaran adalah kegiatan yang dilakukan guru untuk mengakhiri kegiatan inti pelajaran. Kegiatan membuka dan menutup pelajaran yang dilakukan dengan baik akan berpengaruh positif terhadap proses dari hasil pembelajaran. Nah, pengaruh positif itu diantaranya yaitu A. Timbul perhatian dan motivasi siswa untuk menghadapi tugas-tugas yang akan dikerjakan. B. Siswa mengetahui kontrak belajar yang akan dilakukan, sehingga siswa mengetahui batas-batas tugas atau perilaku yang akan dikerjakan. C. Siswa mempunyai gambaran yang jelas tentang pendekatan-pendekatan yang mungkin diambil dalam mempelajari bagian-bagian dari suatu mata pelajaran. D. Siswa mengetahui hubungan antara pengalaman yang telah dikuasai dengan hal-hal baru yang akan dipelajari atau yang masih asing baginya. E. Siswa dapat menggabungkan fakta-fakta, keterampilan-keterampilan, atau konsep-konsep yang tercakup dalam suatu peristiwa. F. Siswa dapat mengetahui tingkat keberhasilannya dalam mempelajari pelajaran itu, sedangkan guru dapat mengetahui tingkat keberhasilannya dalam mengajar. Komponen-komponen keterampilan untuk membuka pelajaran yaitu A. Menarik perhatian siswa, meliputi gaya mengajar guru, penggunaan alat-alat bantu mengajar, dan pola interaksi yang bervariasi. Kemudian B. Menimbulkan motivasi dengan cara kehangatan dan antusias, menimbulkan rasa ingin tahu, menggunakan ide yang bertentangan, dan memperhatikan minat siswa. C. Memberi acuan, meliputi mengemukakan tujuan dan batas-batas tugas, menyarankan langkah-langkah yang akan dilakukan, mengingatkan masalah pokok yang akan dibahas, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. D. Membuat kaitan, meliputi membuat kaitan antara aspek-aspek yang relevan dari bidang studi yang telah dikenal siswa. Kemudian komponen-komponen keterampilan untuk menutup pelajaran yaitu A. Meninjau kembali inti pelajaran yang diajarkan dengan cara merangkum inti pelajaran atau membuat ringkasan. B. Mengevaluasi, meliputi mendemonstrasikan keterampilan, mengaplikasikan ide baru pada situasi lain, mengekspresikan ide pada situasi lain, dan mengekspresikan pendapat siswa melalui menulis soal-soal. Prinsip-prinsip keterampilan yang digunakan untuk membuka dan menutup pelajaran yaitu bermakna. Kegiatan untuk menarik perhatian dan motivasi hendaknya berkaitan dengan materi dan tujuan pembelajaran. B.
berurutan dan berkesinambungan. Artinya, aktivitas yang dilakukan guru dalam memperkenalkan materi maupun merangkum materi yang penting yang telah diajarkan hendaknya merupakan kesatuan dan kesinambungan. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu keterampilan bertanya. Nah, apa saja tujuan dari keterampilan bertanya ini? Yaitu 1. Membangkitkan minat dan rasa ingin tahu siswa terhadap suatu materi. 2. Memusatkan perhatian siswa terhadap suatu materi atau konsep. 3. Mendiagnosis kesulitan-kesulitan khusus yang menghambat siswa belajar. 4. Mengembangkan cara belajar siswa aktif. 5. Memberikan kesempatan pada siswa untuk mengasimilasikan informasi. 6. Mendorong siswa mengemukakan pandangannya dalam diskusi. Dan 7. Menguji atau mengukur hasil belajar siswa dengan mengajukan pertanyaan. Nah, agar tujuan pertanyaan yang diajukan guru terhadap siswa yang telah tersebut di atas tercapai, maka guru dalam mengajukan pertanyaan kepada siswa perlu memperhatikan hal-hal berikut, yaitu kehangatan dan keantusiasan dan kebiasaan-kebiasaan yang perlu dihindari, seperti mengulangi pertanyaan sendiri dan mengulangi jawaban siswa. Dan juga menjawab pertanyaan sendiri, pertanyaan yang memancing jawaban serentak, kemudian pertanyaan ganda, dan menentukan siswa tertentu sebelum mengajukan pertanyaan. Komponen-komponen keterampilan bertanya dasar dan lanjut yang harus diperhatikan adalah 1. Pengungkapan pertanyaan secara jelas dan singkat. 2. Memberi acuan. 3. Pemusatan. 4. Pemindahan giliran. 5. Penyebaran pertanyaan. 6. Pemberian waktu berpikir beberapa detik sebelum menunjuk salah satu siswa untuk menjawab. 7. Pemberian tuntunan kepada siswa agar dapat menemukan jawaban yang benar jika siswa menjawab salah. 8. Pengubahan tuntunan tingkat kognitif dalam menjawab pertanyaan. 9. Pengaturan urutan pertanyaan. 10. Penggunaan pertanyaan pelacak. 11. Peningkatan terjadinya interaksi. Kemudian D. Keterampilan memberi penguatan. Penguatan adalah suatu respon terhadap suatu tingkah laku atau perbuatan yang dapat meningkatkan kemungkinan berulangnya kembali tingkah laku atau perbuatan tersebut. Keterampilan memberi penguatan adalah keterampilan guru dalam merespon tingkah laku atau perbuatan yang dilakukan siswanya agar dapat meningkatkan kemungkinan berulangnya kembali tingkah laku atau perbuatan tersebut. Nah, tujuan dari keterampilan ini yaitu meningkatkan perhatian siswa, membangkitkan dan memelihara motivasi siswa, memudahkan siswa belajar, dan mengontrol dan memodifikasi tingkah laku siswa yang kurang positif, serta mendorong munculnya tingkah laku yang produktif. Agar penggunaan penguatan efektif, maka harus memperhatikan 3 prinsip berikut, yaitu 1. Kehangatan dan keantusiasan. 2. Kebermaknaan. 3. Menghindari penggunaan respon negatif. Guru dalam memberikan penguatan dapat melakukan beberapa cara, yaitu 1. Penguatan dapat dilakukan kepada pribadi tertentu. 2. Penguatan pada kelompok siswa. 3. Pemberian penguatan dengan segera. 4. Variasi dalam penggunaannya. Nah, komponen-komponen yang perlu dipahami guru dalam memberikan penguatan dalam pembelajaran adalah penguatan verbal, yaitu penguatan berupa kata-kata pujian. Kemudian penguatan nonverbal, yaitu berupa penguatan gerak mimik atau gerak badan, kemudian mendekati siswa dan sentuhan tangan, kegiatan yang menyenangkan, simbol atau tanda, dan penguatan tak penuh.
Kemudian penguatan juga dapat berupa hadiah materi atau sesuai karakteristik siswa. Kemudian yang akan kita bahas yaitu keterampilan mengadakan variasi. Keterampilan mengadakan variasi adalah keterampilan yang dilakukan guru untuk mengadakan proses perubahan dalam pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi para siswa serta mengurangi kejenuhan dan kebosanan siswa dalam mengikuti pembelajaran. Variasi dalam pembelajaran dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama variasi dalam gaya mengajar guru, meliputi A. Menggunakan variasi suara, B. Memusatkan perhatian, C. Membuat kesenyapan, D. Mengadakan kontak pandang, E. Mengubah posisi guru dalam kelas. Kemudian kelompok yang ketiga yaitu variasi dalam penggunaan media dan bahan pengajaran, meliputi variasi alat atau bahan yang dapat dilihat, variasi alat atau bahan yang dapat didengar, variasi alat atau bahan yang dapat diraba atau dimanipulasi. Kemudian yang ketiga yaitu variasi pola interaksi dan kegiatan siswa. Variasi ini dilakukan misalnya dalam pembentukan kelompok anggotanya tidak selalu tetap dan saat presentasi di depan kelas diundi agar tidak siswa yang pandai saja yang maju dan setiap siswa siap maju. Variasi juga dapat dilakukan dengan meminta siswa yang menerangkan konsep di depan kelas dan guru serta siswa lain yang akan menanggapi. Kegiatan belajar 2, keterampilan dasar mengajar dalam pembelajaran matematika. Yang pertama yaitu keterampilan menjelaskan. Nah, yang dimaksud di sini tentang keterampilan menjelaskan yaitu keterampilan guru dalam menyajikan informasi lisan tentang pelajaran secara sistematik atau mengorganisasikan isi pelajaran dalam urutan yang terencana sehingga dengan mudah dapat dipahami oleh siswa. Beberapa tujuan yang ingin dicapai guru dalam memberikan penjelasan di dalam kelas adalah 1. Membimbing siswa menjawab pertanyaan mengapa secara bernalar. 2. Membimbing siswa memahami beberapa konsep, hukum, dalil, dan prinsip. Yang ketiga, melibatkan siswa untuk berpikir dengan memecahkan masalah atau pertanyaan. Yang keempat, mendapatkan balikan mengenai pemahaman siswa dan untuk mengatasi kesalah pengertian siswa. Yang kelima yaitu menolong siswa menghayati dan mendapatkan berbagai proses penalaran dan penggunaan bukti dalam penyelesaian keadaan yang meragukan. Alasan perlunya guru menguasai keterampilan menjelaskan dengan baik yaitu agar guru tidak mendominasi kelas dengan informasi lisan, maka penting bagi guru untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran sehingga penjelasan guru bermakna bagi siswa. Yang kedua yaitu guru harus mengenal tingkat pemahaman siswa dalam menyajikan informasi, karena kadang penjelasan tidak jelas bagi siswa, hanya jelas bagi diri guru sendiri. Yang ketiga yaitu karena tidak semua siswa dapat menggali pengetahuan di buku atau sumber lain, maka guru perlu menjelaskan hal tersebut. Yang keempat yaitu kurangnya sumber yang tersedia yang dapat dimanfaatkan siswa dalam pembelajaran. Prinsip-prinsip dalam memberikan suatu penjelasan. 1. Penjelasan dapat diberikan pada awal, tengah, atau akhir pembelajaran. 2. Penjelasan harus relevan dengan pembelajaran. 3. Penjelasan dapat diberikan jika ada pertanyaan dari siswa. 4. Penjelasan harus materi yang bermakna bagi siswa. 5. Penjelasan harus sesuai dengan latar belakang dan kemampuan siswa. Kemudian komponen-komponen keterampilan menjelaskan yang harus diperhatikan adalah 1. Merencanakan penjelasan. 2. Menyajikan suatu penjelasan.
B. Keterampilan membimbing kelompok diskusi kecil. Guru dalam membimbing proses pembelajaran meminta siswanya mengambil keputusan yang dilakukan dalam kelompoknya. Hal ini dimaksudkan agar siswa ikut terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, maka guru haruslah mempunyai keterampilan membimbing kelompok diskusi. Agar dapat menjadi pemimpin kelompok yang baik, maka hendaknya guru memperhatikan hal-hal berikut, yaitu 1. Diskusi dilakukan dalam suasana persahabatan. 2. Diskusi didahului dengan perencanaan dan persiapan yang matang. 3. Diskusi mempunyai keuntungan yang dapat dimanfaatkan maksimal. 4. Diskusi mempunyai kelemahan yang dapat menimbulkan kegagalan atau tujuan tidak tercapai. Kemudian komponen-komponen keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil yang harus diperhatikan yaitu 1. Memusatkan perhatian, 2. Memperjelas masalah atau pendapat, 3. Menganalisis pandangan siswa, 4. Meningkatkan pendapat siswa, 5. Menyebarkan kesempatan berpartisipasi, 6. Menutup diskusi. C. Keterampilan mengelola kelas. Yang dimaksud dengan keterampilan mengelola kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal agar proses pembelajaran efisien dan efektif. Penerapan keterampilan mengelola kelas mempunyai tujuan baik untuk guru maupun siswa. Tujuan bagi siswa yaitu mendorong siswa mengembangkan tanggung jawab individu terhadap tingkah lakunya, membantu siswa memahami tingkah lakunya sesuai tata tertib di kelas, menimbulkan rasa berkewajiban, melibatkan diri dalam tugas, serta bertingkah laku wajar sesuai dengan aktivitas kelas. Kemudian tujuan bagi guru yaitu mengembangkan pengertian dan keterampilan dalam memelihara kelancaran penyajian dan langkah-langkah pembelajaran secara tepat dan baik. Memiliki kesadaran untuk mengembangkan potensinya dalam mengembangkan pengarahan yang jelas kepada siswa, menimbulkan kesadaran akan kebutuhan siswa, dan memberikan respon secara efektif terhadap tingkah laku siswa yang menimbulkan gangguan kecil dalam pembelajaran. Dalam menerapkan keterampilan mengelola kelas, guru perlu memperhatikan 6 prinsip berikut, yaitu kehangatan dan keantusiasan, tantangan, bervariasi, keleluasan, penekanan kepada hal-hal yang positif, dan penanaman disiplin diri. Komponen-komponen keterampilan mengelola kelas yang harus diperhatikan yaitu 1. Keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal, keterampilan yang berhubungan dengan pengembalian kondisi belajar yang optimal. Kemudian terakhir yang akan kita bahas yaitu keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Yang dimaksud dengan keterampilan mengajar kecil dan perorangan adalah keterampilan guru dalam melaksanakan pembelajaran yang memungkinkan guru menghadapi perorangan atau kelompok kecil dari beberapa siswa yang masing-masing diberi kesempatan belajar yang sama. Agar keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan ini efektif dan efisien, maka peran guru dalam pembelajaran lebih banyak sebagai 1. Organisator kegiatan pembelajaran, 2. Salah satu sumber informasi bagi siswa, 3. Pendorong bagi siswa untuk belajar, 4. Penyedia materi dan kesempatan belajar bagi siswa, 5. Pendiagnosis kesulitan siswa dan memberi bantuan kepada siswa sesuai kebutuhannya, 6. Peserta kegiatan yang mempunyai hak dan kewajiban seperti peserta lainnya atau siswa. Komponen keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan yang harus diperhatikan adalah 1. Keterampilan mengadakan pendekatan secara pribadi, 2. Keterampilan mengorganisasikan,
Ketiga, keterampilan membimbing dan memudahkan belajar. Dan yang terakhir yaitu keterampilan merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembelajaran. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.